Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjut di channel referensi yang fokus membahas tentang komputasi untuk bangsa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang iterasi Jacobi. Kita masih berada di sub pembahasan persamaan linear simultan. Jadi sudah ada beberapa video yang sudah dibuat untuk persamaan linear simultan, baik dengan matriks maupun dengan metode looping iterasi. Nah, pada saat ini kita akan membahas iterasi Jacobi. Mungkin sebagai pelengkap, silahkan untuk membandingkan ya. Video ini memang bandingannya adalah persamaan linear simultan metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi saat ini kita membahas iterasi Jacobi. Sebenarnya iterasi Jacobi dengan iterasi Gauss-Seidel mirip begitu. Nanti akan kita lihat seberapa beda antara iterasi Jacobi maupun iterasi Gauss-Seidel. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Kita tetap harus punya pijakan dalam setiap sesi pembahasan. Jadi persamaan linear simultan adalah seperti pada gambar berikut ini. Begitu, persamaan ini sudah berkali-kali saya harus mengingatkan bahwa persamaan ini memang idealnya adalah M dengan N ini sama. Meskipun bisa jadi tidak sama. Ketika tidak sama, maka hasilnya tidak satu titik, gitu ya. Oke, cukup banyak yang sudah dibahas di sini. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat di video yang sebelumnya. Kita akan mencoba menyelesaikan ketika kita punya persamaan linear simultan seperti ini. Nah, sama dengan yang dilakukan di metode Gauss-Seidel, itu kita mencoba menyelesaikan satu persatu dari setiap baris persamaan ini. Jadi ketika persamaan pertama kita selesaikan X1, ketika persamaan kedua kita selesaikan X2. Jadi ketika X1, maka selain X1 kita pindah ke ruas kanan seperti ini, dan kemudian konstanta dari X1 dipindah ke ruas kanan menjadi penyebut. Begitu juga dengan X2. X2 kita pindah, yang selain X2 kita pindah ke ruas kanan. Kemudian yang konstanta dari X2 kita letakkan di bawah. Nah, mungkin sedikit informasi supaya yang belum melihat videonya Gauss-Seidel itu bisa dapat pencerahan ya. Jadi kalau misalnya Gauss-Seidel ini warnanya merah, artinya ini adalah X yang sedang diproses, begitu. Sementara di Jacobi itu ini X-nya adalah X yang lama. Jadi semua yang dijadikan input adalah X yang lama. Apa maksudnya X yang lama dengan X yang iterasi? Nanti kita bahas di halaman berikutnya. Oke. Kembali kita mengulas yang halaman sebelumnya tadi, bahwa kita punya persamaan untuk mendeteksi X1, persamaan mendeteksi X2 dan X3 dan seterusnya sampai Xn. Begitu. Nah, bedanya antara Jacobi dengan Gauss-Seidel itu adalah bahwa ini adalah X lama,
Sementara kalau misalkan yang Gauss Seidel itu adalah X baru atau X iterasi, jadi X-nya diiterasi bareng-bareng. Maksudnya gimana? Ya, jadi ketika X1 dicari, maka X2, X3, X4, X5 dan sampai Xn itu adalah X yang harus disediakan. Nah, gimana kalau misalkan iterasi pertama? Ya berarti X1 sampai Xn-nya itu dikarang. Dikarang bagaimana? Ya biasanya supaya mudah diberi angka 0. Haruskah angka 0? Ya tentu tidak. Angka berapapun. Gitu ya. Jadi ini adalah angka tebakan, angka taksiran. Begitu. Jadi nebaknya bisa akhirnya membuat dia menjadi bermasalah, bisa juga malah menjadi lebih baik. Begitu. Jadi akan sangat susah ya kalau misalkan ini tebakannya kemudian sangat tepat, ya itu memang ahli ramal. Oke. Jadi ketika kita menghitung X1, maka kita harus menyediakan angka X2 sampai Xn tadi. Begitu. Kalau nggak ada berarti dimasukkan angka sembarang pada saat iterasi pertama. Pada saat iterasi kedua, begitu, kalau misalkan Gauss Seidel itu yang X1-nya diambil dari X1 yang tadi sudah diproses. Begitu. Begitu juga dengan X3. Ketika X3, maka X1, X2-nya diambil dari yang sudah diproses. Nah, sementara kalau misalkan metode Jacobi itu kalau misalnya kita mencari X3, semua X1 yang ruas kanan ini, X1 sampai Xn, selain X3 karena X3-nya dicari, misalkan begitu, itu adalah X yang lama. Begitu. Jadi bedanya di situ. Nanti akan kita lihat apa untung dan ruginya. Bagaimana kelebihan dan kelemahannya dari metode Jacobi dibandingkan dengan metode Gauss Seidel. Gitu. Jadi sekarang Xn itu adalah X ini adalah semua X yang lama. Jadi di sini Xn-nya pasti nggak ada gitu suku ini karena Xn-nya ada di sini. Begitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi persamaan hijau ini. Nah, persamaan hijau ini adalah suku sebelumnya ini XI. Jadi mulai dari 1 sampai I-1 dan ini adalah suku selanjutnya. Suku selanjutnya dari I berarti kan mulai dari I plus 1 sampai N. Begitu. Jadi ini adalah persamaan yang sebenarnya penggambaran dari setiap baris persamaan yang ada di persamaan linear simultan. Jadi kita bisa mencari X1 sampai Xn dengan kalau di iterasi awal ini pasti diisi sembarang. Itu diisi taksiran. Begitu atau diisi 0. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akhirnya dari sekian banyak persamaan tadi, kita sudah simpulkan menjadi persamaan kotak hijau ini yang tadi sudah kita simpulkan jadi sekian banyak persamaan ini. Jadi persamaan ini diubah menjadi persamaan ini. Persamaan ini yang runutan tadi sampai Xn kita bisa sederhanakan menjadi satu persamaan. Begitu. Nah, persamaan hijau ini akan kita pakai sebagai bahan baku untuk kita melakukan eksplorasi iterasi Jacobi. Nah, kita tahu bahwa persamaan ini memaksa kita untuk membuat nilai X1 awal dengan nilai sembarang. Jadi karena kita nggak tahu di awal di iterasi pertama, maka ya kita isi sembarang saja. Yang akan diiterasi dan makin mendapatkan nilai X1 yang tepat. Gitu. Jadi kalau misalkan iterasi kedua lah baru ini nanti diisi iterasi yang pertama. Iterasi yang ketiga diisi dengan iterasi yang kedua, diisi angka atau X dari iterasi yang sebelumnya. Begitu. Oke. Nah, kapan dia akan berhenti? Dia berhenti syaratnya adalah dia konvergen. Syaratnya adalah ketika perubahan ini yang baru dibandingkan dengan X yang lama itu sangat kecil gitu ya.
Nah, yang sering terjadi sangat mungkin begitu. Itu ini makin membesar. Ketika selisihnya ini makin membesar, maka persamaan itu menjadi disebut dengan persamaan divergen. Artinya dia makin membesar, makin makin tidak mengecil. Ketika tidak mengecil, maka tidak bisa dihentikan. Jadi karena syarat menghentikannya itu adalah apabila selisihnya itu makin kecil gitu. Jadi nanti kita akan menentukan berapa selisihnya untuk iterasi itu harus berhenti begitu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat sudah mengetahui atau sudah pernah melihat video yang pernah diunggah dengan menggunakan metode Lipman begitu, maka ini mirip banget gitu. Memang ini orang sering mengatakan metode iterasi khas Lipman begitu. Jadi ini memang proses dari angka sembarang, dari angka yang tidak tepat, dari X yang ngasal begitu diharapkan nanti mendapatkan X yang sesungguhnya, X yang sebenarnya akan mengerucut ke X yang sebenarnya. Jadi iterasi itu adalah iterasi yang hanya untuk mencari X yang benar. Jadi bukan iterasi yang berbasis waktu. Jadi itu hanya iterasi yang untuk mencari nilai X yang benar, karena diawali dari X1 sampai Xn yang sembarang begitu. Nah, syarat berhentinya iterasi itu adalah ini. Jadi dia harus makin mengecil. Kalau dia makin membesar ya sudah nggak bisa diselesaikan. Berarti persamaan itu nggak bisa diselesaikan. Atau persamaan linear simultan itu tidak bisa diselesaikan. Oke. Nah, yang kotak yang di bawah ini adalah metode relaksasi. Sering disebut seperti ini. Ini adalah metode yang mempercepat proses supaya dia menjadi cepat untuk mengecil. Jadi misalkan awalnya tanpa menggunakan relaksasi, iterasinya untuk mencapai nilai kecil 0,1 misalkan begitu, iterasinya 100 kali iterasi, sementara dengan relaksasi ini harapannya menjadi 50 atau 25 relaksasi. Ini nanti akan kita lihat seberapa punya power relaksasi ini terhadap kasus iterasi Jacobi. Oke, kita lanjutkan. Kita punya contoh kasus ini ya. Ini adalah kasus awal. Ini adalah kasus yang sama dengan yang kita buat untuk metode Gauss-Seidel, iterasi Gauss-Seidel. Jadi kita ingin membandingkan antara Gauss-Seidel dengan Jacobi, maka kita buat kasus yang sama begitu. Jadi ini adalah kasus yang sama yang sudah dipastikan bahwa ini adalah persamaan linear simultan yang sudah konvergen. Ini sudah dipastikan ini konvergen ya gitu. Kalau misalkan kita isi dengan X awal atau WY X Z nya ini 0 pun dia konvergen. Oke, konvergen itu artinya ini bisa terpenuhi. Kalau ini tidak bisa terpenuhi itu namanya divergen, karena nilainya membesar gitu ya. Kalau ini makin mengecil, maka itu namanya konvergen. Oke. Nah, persamaan ini secara analitik begitu, maka solusinya adalah angka-angka ini. Begitu. Oke. Kita akan mencoba menyelesaikan ini, dan apakah hasilnya sama dengan ini kita akan lihat dengan menggunakan metode iterasi Jacobi. Oke, kita langsung coding. Jadi konsep awal dari coding selalu membersihkan layar dan memori. Ini selalu pijakan awal, itu membersihkan layar dan memori. Kemudian yang kedua adalah memasukkan konstanta yang diperlukan. Begitu. Jadi karena di sini itu variabelnya 4 ya. 4 berarti ini kan ada W, ada X, ada Y, ada Z. Jadi W variabel pertama, W itu adalah anggap saja X1 yang di kasus kalau misalkan bentuknya seperti ini. Jadi W ini, nah ini W ini adalah variabel pertama, X variabel kedua, Y variabel ketiga, Z variabel keempat. Oke, kita punya W, Y, Z, dan 1. Nah,
supaya gampang mengolahnya, maka kita bentuk dia dalam bentuk matriks. Jadi ini adalah baris pertama adalah ini. Jadi min 4, W-nya min 4, kemudian X-nya kalau nggak ada 0, maka Y dan Y-nya 1, Z-nya 3. Ini adalah konstanta dari baris pertama. Baris kedua, W-nya adalah 1, kemudian X-nya 6, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Kemudian baris ketiga, W-nya nggak ada, jadi 0. Kemudian X-nya ada 1. Kemudian Y-nya 6, Z-nya ada 1. Oke, terus kemudian ini W-nya ada 3, X-nya 1, Y-nya nggak ada, kosong, berarti Z-nya dan Z-nya min 3. Oke. Nah, ini adalah persamaan P. Persamaan P adalah ruas kanannya. Kita isi dengan 1 karena memang nilainya 1, 1, 1, 1 ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai lambda. Lambda ini sementara kita buat ngasal dulu 0,5. Kenapa harus 0,5? Ya boleh-boleh saja. Kita buat 0,2, kita buat 0,1 karena kita nggak tahu. Jadi ini feeling saja gitu. Jadi supaya feeling tengah-tengah gitu. Jadi nilai lambda ini sebenarnya antara 0 sampai 2 gitu. Sebaiknya katanya tidak boleh 1. Sebenarnya ya sama saja. Kenapa tidak boleh 1? Karena kalau 1 ini 0 berarti ini ke sini gitu ya. Jadi X baru sama dengan X hitungan. Jadi seperti relaksasinya nggak ada. Kalau misalkan 1 berarti tanpa relaksasi gitu. Gitu ya, nanti kita bandingkan apakah relaksasi itu penting. Nah, sementara ini kita buat lambdanya 0,5. Nanti kita akan eksplorasi bagaimana 0,5 ini pengaruhnya terhadap penyelesaian metode iterasi. Kita buat toleransi 0,01. Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa toleransi itu adalah batas dia konvergen. Jadi kapan dihentikan? Apabila selisih toleransi dari semua X-nya. Jadi X1 baru dikurangi 1 lama dibagi X1 baru itu 0,01%, bukan 1% ya. Jadi mohon maaf. Jadi ini 0,01%. Jadi bukan berarti kalau misalnya ini dalam persen berarti kan ini 1% ya, kalikan 100 1%. Jadi tapi di sini yang dimaksud toleransi ini adalah 0,01%. Cukup kecil sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan sekarang memproses nilai X. Jadi tahapan ketiga adalah memproses nilai X. Nah, ketika memproses nilai X ini sekarang kita beri warna merah, kita beri warna hijau. Sebenarnya warna merah kita ingin memberi kode bahwa ini sebelum, tapi ini dan ini sesudah. Kita kalau misalkan di Gauss Seidel ini adalah yang iterasi, kemudian ini adalah yang lama begitu. Jadi oke. Nah, di sini X lama itu ini tetap X lama, tapi mulainya dari 1 sampai I-1. Jadi sebelum I berarti kan ini sampai I-1. Gitu ya. Nah, kemudian ini tetap rumusnya sama, persamaannya sama. Cuma I-nya bergerak dari I plus 1. Jadi dari I plus 1 sampai N. Nah, cuma di sini disyaratin. Jadi ketika I sama dengan N, maka J-nya sama dengan N plus 1. N plus 1 kan nggak ada. Jadi kalau misalkan tadi di sini N-nya 4, N plus 1 5. Berarti dia nanti keluar dari matriks, keluar dari angka yang dipunya. Gitu. Jadi ini hanya membatasi bahwa ketika dia sedang dihitung ini adalah XN, maka suku ini nggak muncul. Artinya hanya ketika I sama dengan N gitu, ketika I lebih kecil daripada N maka ini diproses gitu ya. Nah oke. Itu. Nah, di sini ini adalah persamaan ini gitu.
Jadi ini adalah persamaan bahwa ini adalah ini XI, BI, ini adalah total, ini adalah saya istilahkan dengan jumlah 1. Ini adalah penjumlahan 2. Gitu ya. Jadi ini adalah sudah sigma, sudah kita mainkan di sini sigma 2. Ini adalah sigma 1. Kalau kita bicara sigma kan kita bicara penjumlahan. Kalau penjumlahan jadi sebelum iterasi kan jumlahnya dinolkan, kemudian di dalam ketika diiterasi dia langsung nambah-nambah gitu ya. Jadi jumlah ini ditambah jumlah yang lama terus muter begitu, sama dengan yang ini. Jadi kasusnya sama, tinggal J-nya berbeda. Sebenarnya ini bisa dibuat satu loop karena memang ini sama gitu, karena di sini untuk membandingkan dengan Gauss Seidel maka ini tetap dibagi 2, karena kalau di Gauss Seidel ini adalah X saja bukan X lama begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah relaksasi, proses relaksasi. Jadi di proses relaksasi ini adalah XI, jadi X baru sama dengan lambda kali XI, ini adalah X yang sudah diproses, ini XI adalah XI dari sini. Begitu, ini adalah X yang sudah terrelaksasi. Begitu, 1 min lambda kali X sebelumnya adalah X lama. Begitu. Dan X lama ada sudah di sini. Jadi sebelum iterasi dimulai, X itu ditumpahkan dengan X lama, sehingga ketika X-nya ini berproses, buffer atau X lamanya masih tetap ada, tidak berubah. Begitu. Jadi X lama itu adalah X sebelum diproses, sebelum proses di dalam looping yang akan dijalani, gitu ya. Oke. Terus kemudian ya, ini yang selisih tadi itu. Jadi selisih di sini kita jumlah untuk semua. Jadi XI min X lama I per XI gitu ya kali 100. Nah, ini setiap I selisihnya kita jumlah. Begitu. Nah, dari penjumlahan ini nanti kita akan mencari nilai rata-ratanya gitu. Nah, ini. Jadi rata-rata selisih. Jadi R selisih itu rata-rata selisih adalah absolut dari selisih per N karena jumlahnya N. Nah, dia di sini nanti ke while, jadi dia akan berhenti apabila dia sudah sama atau lebih kecil daripada nilai toleransi. Tadi toleransi akan 0,01 gitu. Jadi toleransi terserah kita gitu. Toleransinya makin kecil berarti iterasi di sini makin banyak, karena dia harus menyesuaikan ini makin kecil. Nah, kalau ini makin besar maka ini nggak akan pernah berhenti, maka itu harus dipaksa berhenti. Begitu. Oke, next. Nah, kemudian yang bagian keempat, konsep keempat adalah menguji hasil. Kita akan ngecek berapa jumlah iterasinya, kemudian kita ingin mendapatkan nilai X-nya, kita melakukan uji coba ketika A kali X itu adalah B. Jadi kita pastikan bahwa kita punya matriks A, kita punya X yang baru didapat. Nah, kemudian kita mencoba memastikan bahwa A kali X itu harusnya B. Nah, ini kita lihat ketika kita running, dia ternyata perlu 71 iterasi untuk menggunakan metode Jacobi. Di kasus yang sama, di konstanta yang sama, ketika kita menggunakan metode Gauss Seidel, itu ini cuma 57 gitu ya, cuma 50-an gitu. Jadi ternyata Gauss Seidel iterasinya jauh lebih sedikit dengan konstanta yang sama. Begitu. Jacobi iterasinya jauh lebih banyak. Kemudian kita lihat nilai X-nya. X-nya adalah sekian. Nah, ini kita cocokkan dengan ini. 1,30717 ya sudah dekat. 323, 32324, 323 30. Nah, ini 0,36 ya. Jadi 2 angka di belakang koma sudah 3 angka di belakang koma ya. 3 angka di belakang koma ya. Ya 2 angka di belakang koma. 2 atau 3 angka di belakang koma sudah sesuai begitu dengan analitik.
Nah, kemudian kalau misalkan kita cek untuk mendapatkan nilai B, apakah cocok? Nah, ketika kita jalankan, nah ini sudah relatif sama, jadi sudah hampir sama dengan 1, 1, 1, 1 gitu ya, sudah hampir sama. Ini kondisi lambda sama dengan 0,5. Ketika lambda 0,5, jumlah M-nya adalah 71. Bagaimana dengan lambda yang lain? Nah, itu nanti kita coba gitu. Jadi dengan toleransi kapan dia berhenti 0,01. Apakah ketika lambdanya dinaikkan itu iterasinya itu akan berkurang? Yuk kita analisa. Jadi yang jelas program ini sudah benar. Program ini sekian panjang ini sudah clear, sudah benar. Gitu. Salah satu ngecek clearnya gimana ya? Ini jadi X yang didapat itu dikalikan dengan A, vektor A, itu maka hasilnya harus sama dengan B, dan ternyata memang sudah sangat dekat. Itu selisih 0,01. Oke. Nah, kita sekarang menguji lambda dengan bersamaan ini. Jadi persamaan relaksasi itu punya manfaat enggak? Begitu. Nah, kita lihat bahwa kita melakukan uji dengan fungsi ini. Jadi fungsi ini itu diterapkan di kasus ini. Jadi di atasnya ini dia ini diputar berkali-kali. Jadi dia diputar di lambda 0,1 dijalankan, di lambda 0,2 dijalankan, di lambda 0,3 dijalankan. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini dia. Ini. Jadi lambdanya mulai dari 0,1 sampai 1,9. Nah, ini angka-angkanya. Jadi ternyata ketika 0,1 segini. 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini malah 1. Jadi ketika dia lambdanya malah 1, jadi ketika malah nggak pakai lambda, maka ini jadi yang paling optimum. Di sini kelihatan ya paling sedikit ini. Jadi untuk kasus persamaan tadi, bahwa di sini ini menunjukkan dia paling optimum ketika lambdanya sama dengan 1. Apakah semua persamaan optimum ketika lambdanya sama dengan 1? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Jadi operator matriksnya dengan perbedaan varian dari angka yang ada, lambdanya ya sekitaran itu. Tapi kita lihat di sini signifikan banget. Jadi ketika ini dinaikkan 1 lagi dari 0,1, ini 0,1 sampai 1, berarti ini 1,1. Itu sudah naik 7.000 gitu ya, 2.000. Nah, kita coba gambarkan. Ini gambar ini berhenti sampai di sini, berhenti sampai 1 ya, karena ini deltanya 0,1, berarti 10 ini artinya 1 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lanjutkan begitu. Nah, ketika kita lanjutkan cukup menarik ternyata di Jacobi. Jadi dia mengecil kemudian langsung patah. Jadi patahnya persis di sini. Jadi setelah dia minimum, dia langsung patah menjadi iterasinya menjadi banyak gitu. Jadi inilah Jacobi. Tapi kemudian setelah itu dia mendatar gitu. Jadi nilainya sudah hampir sama. Ini sudah mulai hampir sama, 3 gitu ya. Jadi ini sudah mulai mendatar gitu. Jadi kita kalau misalkan memang ingin iterasi yang sedikit ya di daerah ini, jadi lambdanya dipilih di daerah tertentu untuk persamaan tertentu. Bagaimana kita tahunya bahwa persamaan atau operator matrik itu lambdanya tertentu? Yaitu yang belum ada rumusnya. Tapi yang jelas dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa lambda di bawah 1 itu adalah lambda yang sangat optimum dipakai, karena memang jumlah iterasinya cuma sedikit, paling banyak ini 200 ketika lambdanya 0,1 gitu ya. Jadi ini adalah sampai lambdanya 1. Ketika lambdanya 1,1 sudah mulai membesar gitu. Oke. Nah, sekarang tantangannya kita persulit ya.
Jadi ketika kita menggunakan bilangan random, kalau ini tadi kan kasusnya kita diberi, coba kita kembali. Nah, kita diberi persamaan ini. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan yang diyakini konvergen. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan seperti biasanya kita buat bahwa ini konstantanya ini adalah bilangan random. Jadi ini adalah A, ini bilangan random, dan B-nya juga bilangan random. Ketika ini adalah bilangan berapapun, ini bilangan berapapun, apakah memang lambda tadi itu punya makna, lambda tadi itu berpengaruh, begitu. Nah, ini yang sedang dieksplorasi. Jadi kita ini sekarang sedang melakukan eksplorasi. Jadi kalau misalkan A, jadi konstanta A dan konstanta B ini kita buat random. Nah, ketika kita buat random, kita membuat mekanisme seperti ini. Jadi loopingnya yang terbesar adalah lambda. Jadi lambda 0,1 sampai 1,8. Kita coba cek kenapa harus 1,8, ya tidak, ini kebetulan saja kita buat 1,8, mau 1,9 boleh saja gitu. Terus kemudian S-nya 1/100, maksudnya ini akan di random, jadi ini akan selalu disegarkan randomnya pasti tidak sama ya, artinya tidak bisa terprediksi. Dan ini randomnya adalah random distribusi flat gitu, bukan distribusi normal. Jadi angka-angka yang muncul adalah angka-angka yang distribusinya normal. Jadi A ini kita randomkan, B ini kita randomkan. Jadi ketika S sama dengan 1, A dirandomkan, B dirandomkan, diproses. S sama dengan 2, A dirandomkan, B dirandomkan, diproses. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat pembatasannya. Jadi pembatasannya bukan hanya karena selisih. Bisa jadi dia karena saking lamanya kita batasi sampai 300 saja deh. Jadi kita anggap bahwa ketika dia lebih dari 300, ini kan kita anggap daerah ini adalah daerah yang signifikan dianggap benar. Nah, ketika dia sudah sangat tinggi iterasinya, kita anggap dia sudah nggak sanggup untuk mengkonvergenkan gitu. Jadi ketika lambdanya atau m-nya iterasinya sangat tinggi, maka kita anggap dia, jadi di sini syarat batas, kita buat syarat batas, kita anggap bahwa dia tidak konvergen begitu. Ketika iterasinya makin tinggi, harusnya iterasinya di bawah 300 deh gitu. Atau kemudian ketika X1 nya kita pakai, kenapa harus X1? Ya boleh, jadi kita pakai salah satu nilai X, kita anggap nilai X1 itu jika sudah lebih besar atau sama dengan 10.000 gitu. Jadi karena di sini itu dirandomkan dan dirandomkannya itu adalah random normal, artinya A ini nilainya dari 0 sampai 1, B ini nilainya dari 0 sampai 1 begitu. Jadi ini adalah pembatasan. Jadi kalau misalkan dia sesuai dengan toleransi, maka di hasilnya dianggap dapat atau bisa dikonvergenkan oleh lambda. Jadi kita akan ngecek apakah lambda mampu mengkonvergenkan. Tapi kalau misalkan syarat ini yang terjadi, maka dia tidak mampu dikendalikan oleh lambda. Yuk kita cek. Nah, ini jadinya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini sampai kita lihat ya lambdanya. Ini lambdanya sampai 18. Gitu, dari 1 sampai 18 kan gitu, 0 karena ini 0,1 sampai 1,8 berarti kan 18 titik. Nah, ini sampai 18. Gitu. Jadi ternyata lambda yang berpengaruh dari kasus Jacobi ini hanya sampai di sini. Jadi satu ini jadi lambdanya tidak terlalu banyak, tidak jadi gini. Ini ceritanya adalah ini yang berhasil dikonvergenkan. Jadi maksudnya gini ya. Ini tadi kita bangkitkan bilangan random 1 sampai 100. Kita bangkitkan bilangan random 1 sampai 100. Berarti dari 100 itu hanya 10 yang, atau 10 sampai 12 gitu, yang mampu untuk dikonvergenkan. Selebihnya 88
tidak mampu dikonvergenkan. Begitu. Jadi maksimal 12 yang mampu dikonvergenkan. Nah, ketika lambda makin ke sini makin kecil, dan ketika di titik ini maka dia malah tidak mampu mengkonvergenkan sama sekali gitu. Jadi di sini kecil banget yang mampu dikonvergenkan. Begitu. Nah, di sini jadi kalau misalkan di persamaan tadi itu di lambda sama dengan 1 malah konvergen. Jadi antara ini anggap saja di bawah 1. Setelah di atas 1 ini dia tidak mampu menjadikan konvergen gitu. Jadi dia malah divergen gitu. Jadi lambda ini di kasus metode Jacobi ini menjadi tidak punya power ketika lambdanya sudah di atas 1. Begitu. Ini. Gitu. Jadi ini kita lakukan dengan cara gimana? Ini dengan ini sama. Ini dilakukan percobaan pertama dengan menggunakan setiap lambda itu adalah 100, begitu. Jadi ini per lambda ini 100. Jadi dari 100 yang bisa dikonvergenkan adalah grafik ini. Nah, sama juga dengan ini percobaan kedua. Ketika lambda sama dengan 100, kita coba yang mampu dikonvergenkan ya sekitar ini. Jadi kalau ini malah di bawah 10, kalau ini masih di bawah 12. Jadi memang sekitar ini, jadi nggak sampai 1. Kalau misalkan A dan B-nya itu adalah random. Gitu. Yuk kita bandingkan sekarang dengan Gauss Seidel. Nah, ini dia. Jadi ini dilakukan 5 kali yang dibuat dalam satu gambar. Rata-rata memang di sini. Gitu. Lambda, powernya lambda bagi metode Jacobi itu hanya di sini. Sementara powernya lambda untuk metode Gauss Seidel itu masih sampai di sini. Gitu. Sampai 2. Begitu. Jadi metode Gauss Seidel ini rasanya menjadi lebih baik dibandingkan dengan metode Jacobi. Iterasinya menjadi lebih sedikit, terus kemudian power lambdanya menjadi lebih powerful. Karena lambdanya sampai 2 pun itu masih memungkinkan, atau sampai 1,8 lah. Sementara di sini nggak sampai 1 gitu ya. Jadi sudah anggap saja sampai 1 gitu. Jadi di sini turunnya drastis sekali. Ini masih lebih landai. Nah, inilah perbandingan antara metode Jacobi dan metode Gauss Seidel. Jadi kalau misalkan memang mungkinkan untuk memilih, maka menurut saya kalau misalkan memang menggunakan metode iterasi, maka sebaiknya menggunakan metode Gauss Seidel. Begitu. Nah, sebenarnya menyelesaikan persamaan linear simultan tidak harus menggunakan iterasi. Kita lihat iterasi ini memang banyak gagalnya gitu. Jadi dari 100 saja yang mampu dikonvergenkan atau yang mampu diproses itu hanya tidak sampai 10% atau tidak sampai 15% lah, anggap aja begitu. Ini juga begitu. Gitu, tidak sampai 15%. Jadi 85% itu kalau misalkan kita punya A dan B random gitu atau nilainya apa saja, maka 85% dari matriks itu tidak bisa diproses dengan menggunakan metode Jacobi maupun dengan metode Gauss Seidel. Mungkin ini hasil eksplorasi hari ini. Nah, saran saya kalau misalkan mempunyai persamaan linear simultan, sebaiknya menggunakan metode selain metode iterasi, karena metode iterasi itu 85% gagal. Begitu. Ini kesimpulan sementara dari sini. Bagi yang ingin mendiskusikan, yuk kita diskusikan. Ilmu pengetahuan adalah sebuah rabaan manusia terhadap kehendak Allah, terhadap takdir Allah. Maka untuk itu bisa jadi yang saya raba pada hari ini belum sebagaimana ketentuan Allah gitu. Nah, mari kita diskusi untuk kita bisa mematangkan sebenarnya. Mungkin sahabat-sahabat pernah meraba, pernah melakukan eksplorasi seperti ini juga, bagaimana hasilnya, yuk kita diskusikan. Semoga video pada sesi ini manfaat, semoga kita selalu sehat, dan semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
terkemuka di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.